Coronavirus Disease 19 ini, atau kemudian kita kenal sebagai coronavirus, ini memang merupakan pandemi wabah yang cukup menggentarkan, cukup serius, menghantui dan menakutkan, kemudian meruntuhkan seluruh sisi kehidupan warga masyarakat di dunia, termasuk di Indonesia ini. Terlebih ketika banyak pemberitaan terkait jumlah ODP yang semakin hari semakin meningkat, jumlah PDP yang semakin hari juga semakin meningkat, kemudian juga pemberitaan tentang banyaknya yang meninggal dunia terkait yang suspek COVID-19 ini, itu sesungguhnya juga menjadi sesuatu hal yang meneror warga masyarakat dunia termasuk di Indonesia. Artinya bahwa COVID ini harus segera diantisipasi secara sistemik oleh pemerintah, oleh masyarakat, dan oleh seluruh komponen warga masyarakat dunia termasuk Indonesia ini. COVID-19 ini juga bukan hanya merenggut nyawa sejumlah orang, tetapi juga COVID-19 ini memberikan dampak yang multidimensi. Dengan COVID, banyak orang yang dirumahkan. Kemudian kita mengenal dengan adanya orang yang miskin baru. Layanan jasa menjadi terhenti. Semua sekolah diliburkan. Ada beberapa masjid yang ditutup, beberapa aktivitas warga masyarakat yang dihentikan sementara ini. Pembangunan infrastruktur menjadi terhambat. Dengan COVID pun ada kerawanan pangan, kerawanan sosial, dan kerawanan-kerawanan yang lain. Artinya bahwa COVID ini memang lahir dengan tiba-tiba tanpa diduga sebelumnya, tetapi juga dampaknya sungguh sangat luar biasa sekali. Dan tentu ini tidak boleh dibiarkan. Dampak ini harus kita hentikan, COVID ini harus kita stop secara bersama-sama. Sehingga muncullah beberapa kalimat yang cukup familiar karena memang setiap hari kita sosialisasikan. Kita mengenal adanya jaga jarak, kita mengenal adanya social distancing, physical distancing. Kemudian kita juga sering mendengar himbauan di rumah saja. Kemudian juga harus pakai masker, kemudian juga harus cuci tangan. Itu semua kalimat-kalimat itu semua tentu dalam rangka kita berupaya bersama untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 ini. Yang perlu kita garis bawahi bahwa wabah ini bukan persoalan pemerintah, bukan persoalan salah satu pihak, tapi ini adalah persoalan kemanusiaan yang harus disikapi secara bersama-sama. Kita tidak boleh menyebar berita tentang kepanikan, kita tidak boleh menakut-nakuti, tetapi yang justru harus kita lakukan adalah bagaimana kita membangun optimisme warga masyarakat, bagaimana kita menyebarkan sejumlah harapan bagi warga masyarakat, sehingga ketika warga masyarakat ini secara psikologis runtuh, dia takut, dia panik, dia was-was, dia gelisah, bahwa secara otomatis warga masyarakat ini dalam keadaan yang mencekam, kemudian otomatis ini daya imunnya menjadi runtuh. Nah, ini yang harus kita antisipasi, sehingga ada beberapa pihak yang memang sedang berupaya untuk terus-menerus untuk menyetop, memutus rantai COVID-19 ini. Saya atas nama pribadi merasa sangat mengapresiasi yang luar biasa terhadap para pejuang yang ada di garda terdepan dalam upaya memutus rantai COVID ini. Sebut saja mereka adalah para tenaga medis, para dokter, para perawat, yang mereka telah dan sedang mengorbankan waktunya, tenaganya, pikirannya, meninggalkan keluarganya hanya semata-mata untuk menyetop agar pandemi wabah COVID ini segera berakhir. Kemudian juga saya mengapresiasi tenaga keamanan, para petugas keamanan, kemudian juga para penjaga posko yang saya melihat ini hampir di mana-mana. Di desa-desa ini sudah ada posko-posko, itu dalam rangka berupaya untuk sama-sama memutus rantai COVID-19 ini. Nah, apresiasi kami sampaikan juga kepada para relawan, para donasi yang tidak pernah berhenti mereka mendonasikan hartanya, waktunya, karena
banyak orang yang merasa harus berhenti bekerja, sementara mereka juga tidak boleh kelaparan, mereka juga tidak boleh terlantar, mereka juga harus tetap survive, dan itu diupayakan oleh sejumlah relawan yang dalam hal ini mencoba merangkul sejumlah donatur-donatur para agnia dalam rangka mengantisipasi agar seluruh warga masyarakat ini tidak mati karena kelaparan.